membahas seputar tips sukses melakukan perubahan di dalam birokrasi. Hal ini penting dilakukan karena seperti yang kita ketahui bahwa birokrasi cenderung resisten dengan perubahan. Karena itu salah satu hal yang menonjol di dalam menata birokrasi atau mereformasi birokrasi itu adalah munculnya sikap inersia atau lamban di dalam melakukan perubahan. Nah, bagaimana cara agar supaya perubahan itu bisa dilakukan? Maka langkah pertama yang dilakukan oleh pimpinan adalah bagaimana menggambarkan kepada seluruh karyawan dan para pejabat yang ada di dalamnya untuk sadar bahwa betapa pentingnya melakukan perubahan atau yang disebut dengan sense of urgency. Tentu ini tidak mudah. Karena itu harus betul-betul seorang pimpinan mampu menggambarkan seperti apa kondisi yang tengah dihadapi dan yang akan dihadapi atau yang sering disebut dengan guidance situation atau condition. Tentu dalam konteks ini perlu memang kita menjelaskan bagaimana jika organisasi atau birokrasi tidak melakukan perubahan, tentu akan berdampak tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi diri mereka sendiri. Karena ini berkaitan dengan kelangsungan daripada birokrasi. Apalagi birokrasi adalah organisasi yang diberi amanah, mengemban amanah yang berat, ya ini bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tersejahterakan. Nah, karena itu seorang pimpinan harus mampu menyusun apa yang disebut dengan visi perubahan. Nah, visi perubahan ini tentu bicara mau kemana organisasi diarahkan. Nah, situasi sekarang ini kita bisa lihat sedemikian sangat dinamis karena tengah menghadapi situasi pandemi yang bertubi-tubi dan ini tentu memerlukan respon yang cepat. Tidak hanya berkaitan dengan disrupsi industri, tapi juga disrupsi milenial, disrupsi digital, dan bahkan yang tengah kita hadapi adalah disrupsi pandemi. Dan ini tidak boleh membiarkan birokrasi melakukan atau memberikan tampilan perilaku yang biasa-biasa saja atau yang disebut dengan business as usual. Karena itu penting menyusun visi perubahan. Visi perubahan ini tentu bisa kita desain di mana tidak harus pimpinan sendiri yang menyusunnya, tapi jika bisa meminta bantuan atau membentuk apa yang disebut dengan steering committee yang tentu terdiri dari komponen-komponen, bisa berasal dari pimpinan internal maupun juga mungkin bisa saja menghadirkan konsultan untuk membantu mengguidance mereka bagaimana situasi kondisi yang tengah dihadapi, yang bakal dihadapi, untuk bisa disusun sedemikian rupa seperti apa visi perubahan yang akan dibuat. Karena ini akan menjadi pedoman bagi seluruh komponen yang ada di dalam organisasi terkait dengan apa yang akan kita tuju serta langkah-langkah apa yang menyertai dari apa yang ingin kita tuju. Nah, karena itu visi perubahan ini berkaitan tentu erat dengan visi organisasi atau visi birokrasi. Tidak bisa visi yang lama itu dipertahankan karena lingkungan berubah, responsivitas juga berubah, dan keinginan daripada stakeholders juga berubah. Karena itu perlu dilakukan perubahan visi. Nah, jika visi ini sudah dilakukan, maka perlu dikomunikasikan. Nah, berbagai tentu channel-channel yang bisa digunakan atau saluran-saluran komunikasi yang bisa digunakan itu tersedia.
tidak hanya melalui rapat-rapat tradisi, rapat-rapat yang seperti cara mengkomunikasikan apa yang diinginkan pimpinan melalui rapat yang bersifat tradisional, tetapi juga bisa menggunakan sekarang media manfaatan digital yang sangat beragam alatnya ya, sehingga memungkinkan itu bisa disampaikan. Karena dengan menyampaikan visi perubahan yang telah dibuat itu, maka tidak hanya berdampak pada pemahaman daripada pegawai terkait dengan visi yang akan dicapai oleh organisasi, tapi juga bagaimana visi tersebut sampai ke dalam hati daripada setiap pegawai, sehingga menjadi heart vision, tidak hanya sampai pada level mindset gitu. Dan termasuk juga bagaimana visi perubahan itu dimaknai dan dipahami oleh para stakeholders, karena mereka lah yang akan merupakan mendapatkan impact ya, atau mungkin outcome dari perubahan visi yang kemudian melahirkan sejumlah baik kebijakan atau layanan atau apapun itu namanya yang berupa output daripada organisasi atau birokrasi. Nah, biasanya kemudian orang itu agak sulit untuk ikut berubah karena satu hal yang sangat penting. Apa itu? Ketidakmampuan orang untuk ikut dalam perubahan yang dimaksud. Karena itu organisasi harus mendesain sedemikian rupa, mengidentifikasi para pegawai atau pimpinan yang mungkin dari sisi pengetahuan dan kompetensinya tidak memiliki tingkat relevansi yang baik. Karena itu pendidikan dan pelatihan dan berbagai macam metodenya menjadi sebuah pilihan yang harus juga dipersiapkan agar orang tidak menentang perubahan, karena mereka merasa mampu karena telah dipersiapkan dengan baik kompetensi kapabilitas yang mereka inginkan. Nah, karena itu empower karyawan dan membuat mereka mampu bertindak itu menjadi sangat penting. Nah, itulah salah satu cara bagaimana mereka bisa diminimalisir keengganan mereka atau resistensi mereka terhadap perubahan itu. Nah, yang lain saya kira adalah ketika mereka mampu, belum tentu juga mereka terlibat. Karena itu perlu organisasi melibatkan mereka atau mengengage mereka di dalam proyek-proyek perubahan yang dilakukan, sehingga merasa ada rasa memiliki dari langkah-langkah perubahan yang dilakukan. Nah, setelah itu kemudian tentu ditindaklanjuti dengan bagaimana mendesain sedemikian rupa tahapan-tahapan yang dipandang bahwa perubahan yang dilakukan itu sukses atau berhasil. Karena itu apa yang disebut dengan generate certain wins itu menjadi penting. Dan ini tentu harus dibarengi dengan implikasi reward and punishment bagi mereka-mereka yang terlibat dalamnya. Jika memang mereka berhasil mencapai target-target itu, maka perlu mereka dimotivasi lewat cara memberikan tentu rewards. Dan demikian juga yang gagal untuk mencapai, supaya ada motivasi baru yang mereka bisa jadikan energi baru untuk terus melakukan perubahan itu. Nah, hasil evaluasi ini tentu harus dibarengi dengan bagaimana mengkonsolidasi perubahan atau consolidating ya, atau consolidate change gitu. Dari hasil evaluasi itu akan ketahuan sebenarnya sejauh mana keberhasilan yang dicapai menurut rencana-rencana yang sudah ditentukan, dan jika tidak maka harus segera mungkin dilakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, langkah yang sangat penting jika ini sudah terbentuk adalah bagaimana mekanisme dan sistem yang telah dibangun dalam rangka untuk mensiasati organisasi tetap relevan dengan kebutuhan lingkungan adalah bagaimana menyatukan semua instrumen-instrumen itu ke dalam budaya. Nah, ini budaya perubahan ini menjadi penting karena dia menjadi sebenarnya adalah katalisator daripada seluruh aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Karena itu membutuhkan kita tipe perubahan maupun budaya organisasi yang relevan, yang kemudian itu harus direncanakan di dalam bentuk peran-peran baru dari setiap
komponen pegawai dalam organisasi yang disebut dengan change roles gitu. Sehingga ini merupakan sebuah perpaduan antara kebutuhan untuk berubah dengan tipe perubahan daripada budaya organisasi yang dibutuhkan. Nah, kalau ini sudah bisa dilakukan, maka kemudian perlu dicari strategi bagaimana mengimplementasikan dari visi perubahan yang sudah disertai dengan perencanaan yang matang. Nah, itulah yang dibutuhkan tentu di sini langkah-langkah transisi penerapan, karena bagaimanapun juga sebelum perubahan tentu ada mekanisme dan manajemen serta budaya yang digunakan di dalam organisasi setiap hari. Karena itu perlu manajemen transisi ya. Nah, karena itu kenapa ini penting, agar supaya perubahan-perubahan yang dilakukan itu ada upaya adaptasi. Tentu ini memerlukan waktu dan ini harus disusun sedemikian rupa sehingga perubahan yang kita lakukan itu bisa terimplementasi. Karena itu dibutuhkanlah kesiapan daripada organisasi. Tentu di sini hal yang penting untuk diperhatikan adalah peran daripada pemimpin. Peran apa yang terpenting di sini adalah bagaimana mengkomunikasikan dengan baik seluruh perencanaan perubahan yang akan dilakukan ini, sehingga kemudian itu bisa diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Nah, yang tak kalah pentingnya juga selain tadi mengenai bagaimana memberikan mereka pelatihan agar mereka mau berpartisipasi, hal yang penting adalah bagaimana mendesain pekerjaan tersebut. Nah, tentu di sini dibutuhkan memang sistem-sistem, terutama sistem pengelolaan pengetahuan yang menunjang, agar supaya kompetensi daripada pegawai yang dibutuhkan dan bersifat baru itu untuk mengisi gap pengetahuan yang mungkin berbeda dibandingkan sebelumnya itu bisa terkelola dan organisasi bisa memfasilitasi sedemikian rupa sehingga itu bisa terjadi. Sehingga kita bisa kesimpulkan bahwa ada desain yang dipikirkan bagaimana mereka merasa ikut terlibat dalam perubahan itu, tetapi pada saat yang sama mereka merasa bahwa saya mampu untuk melakukan itu. Inilah saya kira hal singkat yang ingin sampaikan berkaitan dengan tips bagaimana melakukan perubahan dengan sukses di dalam birokrasi. Salam reformasi birokrasi.